I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Fisabilillah dari kelas 7A. Saya akan mempraktikkan massa jenis zat dari pelajaran fisika MEM ISNI Ralda MPD. Sebelum saya melakukan praktikum terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan antara massa dan volume pada suatu zat. Nah, di mana pada setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa pada setiap satuan volumenya. Baiklah, kita mulai praktikumnya. Bahan yang kita perlukan adalah gelas transparan, minyak, sabun cair, dan air. Untuk mengetahui massa jenisnya di dalam ter ini akan dicampurkan dalam satu gelas. Nah, dari ketiga larutan yang kita tuangkan dalam satu wadah tadi tidak akan tercampur satu sama lain karena tiga larutan ini memiliki massa jenis yang berbeda-beda, di mana massa jenis yang paling rendah akan berada di permukaan, sedangkan yang paling tinggi akan berada di bawah. Sekian dari praktek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dari kelas 7A. Saya ingin melakukan praktek fisika, yaitu mencampurkan zat menjadi satu. Pertama-tama, masukkan minyak goreng terlebih dahulu. Yang kedua, tuangkan sabun apa saja. Yang ketiga, masukkan minuman bersoda. Massa jenis yang paling rendah akan pindah ke paling bawah. Dan massa yang paling tinggi akan berada di paling atas. Nah, yang paling bawah itu adalah sabun cuci. Yang kedua adalah minuman bersoda dan tercampur dengan air. Yang ketiga, minyak goreng. Jadi seperti inilah jika zat dicampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari SMP Al-Azhar Mandiri Peruk kelas 7A. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana reaksi ketika air, minyak, dan sabun dicampur. Pertama-tama kita akan mencampur air dan minyak.
Kenapa minyak dan air tidak tercampur? Karena minyak dan air ada beberapa yang berbeda seperti struktur, polaris, dan zat yang berbeda. Dan kita akan mencampur dengan sabun. Kita aduk. Kenapa minyak dan air ketika ditaruh sabun tercampur? Karena sabun memiliki gugus-gugus molekul polar dan non-polar. Gugus molekul polar pada sabun akan berinteraksi dengan air, dan gugus non-polar akan berinteraksi dengan minyak. Makanya air dan minyak ketika dicampur dengan sabun akan tercampur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tiapsari. Saya dari kelas 7A Imam Hanafi SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang massa jenis. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan cairan sabun pencuci piring ke dalam gelas. Sebelum dimasukkan ke dalam gelas, semua cair larutan ini harus diukur terlebih dahulu. Dimasukkan secara perlahan. Setelah cairan sabun pencuci piring masuk ke dalam gelas, masukkan air yang telah diberi pewarna. Lalu, bisa kita lihat di sini, sabun dan air yang telah diberi pewarna tidak tercampur. Lalu masukkan larutan ketiga, yaitu adalah minyak. Inilah cairan 3 larutan yang sudah dicampur ke dalam gelas ini. Baik, saya akan menjelaskan mengapa 3 larutan ini tidak tercampur dalam satu wadah. Yang pertama, mengapa minyak berada di paling atas? Dikarenakan minyak memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada air. Begitupun sebaliknya, mengapa air yang telah diberi pewarna ini tidak tercampur? Dikarenakan massa jenisnya lebih besar daripada minyak. Lalu, mengapa sabun pencuci piring berada di paling bawah? Dikarenakan sabun pencuci piring memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Nugraha dari kelas 7A akan mempraktekkan perbedaan massa jenis. Saya akan menuangkan ketiga bahan ini ke dalam sebuah gelas. Yang pertama, saya menuangkan sabun cair. Yang kedua, saya menuangkan air. Yang ketiga, saya menuangkan minyak goreng. Minyak bisa berada di atas
karena roh minyak lebih kecil daripada zat cair yang ada di bawahnya. Dan kenapa sabun bisa di bawah? Karena sabun lebih besar daripada yang di atasnya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Istiaza dari kelas 7A akan mempraktekkan tugas massa jenis dari mata pelajaran fisika Mem Isni Ralda MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andira Akila dari SMP Al-Azhar Mandiri Balu akan mempraktekkan massa jenis. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah pertama air, minyak, dan sabun. Kita juga membutuhkan tutup botol dan batu. Pertama kita campuri sabun dengan air biasa. Jika sudah tercampur ini, kita lanjut campuri dengan minyak. Dan beginilah hasil akhirnya. Seperti yang bisa kita lihat adalah di sini sabun berada di paling bawah. Kenapa dia berada di paling bawah? Karena dia memiliki roh yang lebih besar dibanding zat cair yang ada di atasnya. Jadi sabun memiliki roh yang lebih besar daripada air, dan air memiliki roh yang lebih besar lagi dari minyak. Itulah sebab kenapa minyak bisa berada di paling atas, karena dia memiliki roh yang lebih kecil dibanding zat cair yang ada di bawahnya. Selanjutnya saya akan coba menaruh tutup botol. Apakah yang akan terjadi? Jika dilihat, tutup botolnya mengapung di atas minyak atau di atas zat cair. Nah, kenapa dia bisa mengapung di atas zat cair? Karena dia memiliki roh yang lebih kecil dibanding zat cair yang ada di bawahnya. Tapi ketika saya coba menaruh batu, yang terjadi adalah batunya tenggelam di bawah, karena batunya memiliki roh yang lebih besar daripada penutup botol atau zat cair yang ada di atasnya. Jadi seperti itulah penjelasan dari saya dan praktek saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafa dari kelas 7A. Di sini saya ingin mempraktikkan massa jenis zat cair. Ini dia bahan-bahannya. Oke, cara pembuatannya. Ininya sediain gelas plastik. Gelas ini satu campur dengan air. Rata. Sabun cair dan simpanan.
Ini masuknya semua. Wih. Nah, kayak gini. Terus aku mau tambahin minyak goreng. Oke, ini karena masih ada yang belum rata, jadi kita tunggu sampai dia merata. 2,000 years later. Aku tunggu beberapa menit. Ini udah mulai terlihat, malahan udah kelihatan kan tuh beda-bedanya. Nih, lihat ini, tuh kan, itu udah kentara. Ini sabun, ini campuran air dan susu, dan ini paling atas minyak. Nah, ini kenapa minyak berada paling atas? Karena roh minyak lebih kecil dibanding roh zat cair di bawahnya. Dan kenapa sabun berada di paling bawah? Karena roh sabun ini karena roh sabun lebih besar daripada roh zat cair yang ada di atasnya. Roh sabun lebih besar daripada roh air di atasnya, dan roh air ini lebih besar daripada roh minyak. Nah, di sini aku mau coba memasukkan benda-benda yang batu sama minyak itu. Pertama, aku masukkan mainan-mainan ini. Masukkan. Apakah dia akan tenggelam? Dan hasilnya, wah, Doraemonnya terapung guys, tuh mainannya terapung. Kenapa bisa seperti ini? Ini artinya roh mainan lebih kecil daripada roh zat cair yang ada di bawahnya. Tuh kalian bisa lihat. Lihat. Tuh. Imut kan? Terlihat? Mainan plastik itu mengapung. Dan aku coba mau masukin batu. Ini aku cabut dulu. Dia nggak mau tempat ya. Coba masukin batu. Dan hasilnya batu tenggelam. Alias batu berada di paling bawah. Karena kenapa? Karena batu lebih besar daripada zat cair yang ada di atasnya. Itulah tadi hasil praktek dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam kita boleh mengingatkan. Sekali lagi, makasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Putri Gariza. Saya dari kelas 7A. Saya akan membuat eksperimen fisika tentang massa jenis. Pertama-tama, saya akan menyediakan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, 3 gelas plastik. Yang kedua, es batu. Yang ketiga, minyak. Dan yang keempat, air. Pertama-tama, isi air penuh dengan wadah pertama. Isi air penuh di wadah pertama. Wadah kedua, isi setengah air dan setengah minyak. Ketiga, isi dengan minyak. Kemudian, isi masing-masing gelas dengan es batu.
Perhatikan, gelas pertama, es batu yang berada pada gelas berisi air terlihat terapung. Gelas kedua, es batu yang berada pada gelas berisi air dan minyak terlihat melayang atau berada di posisi tengah. Sedangkan gelas ketiga, es batu yang berada pada gelas berisi minyak terlihat tenggelam. Es batu yang berada pada gelas berisi air terlihat cepat mencair. Es batu yang berada pada gelas berisi air dan minyak terlihat lebih lambat mencair. Sedangkan es batu yang berada pada gelas berisi minyak terlihat masih utuh atau tidak mencair. Penjelasannya, hal yang membedakan air dan minyak adalah massa jenisnya. Massa jenis air lebih besar dibandingkan massa jenis es batu, sedangkan dengan minyak massa jenis es batu lebih besar. Di dalam zat cair, sebuah benda memiliki massa jenis yang lebih besar dari air, maka benda itu akan tenggelam. Sebaliknya, bila sebuah benda memiliki massa jenis yang lebih kecil dari air, maka benda akan terapung. Ketika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis air, maka benda akan melayang di air. Begitupun yang terjadi pada sebuah es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Faizan Ari Prasetya dari SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana reaksi air, sabun, dan minyak disatukan. Pertama-tama kita akan menyiapkan bahan-bahannya dulu, yaitu air, minyak, dan sabun. Nah, pertama-tama kita akan menyatukan air dan sabun terlebih dahulu. Cukupnya, dan campurkan sabun. Lalu kita aduk sampai merata. Kenapa sih itu bisa terjadi? Sabun terdiri dari ikatan panjang, rantai hidrokarbon CH, dan asesat. Rantai CH bersifat hidrofik, sama seperti minyak. Sementara bagian asesat ini bersifat polar, sama seperti air. Hal ini kemudian menjadi kunci dalam mencampurkan air dengan minyak, sehingga bisa menyatu. Kesimpulannya adalah minyak tidak dapat menyatu dengan air, tetapi minyak terus ditarik oleh sabun hingga dapat menyatu dengan air, sehingga jika menggunakan sabun cair maka minyak akan mengapung, dan jika diaduk maka air dan minyak akan tercampur atau menyatu. Karena sabun merupakan emulgator yang menstabilkan emulsi minyak dan air dari jenis surfaktan yang memiliki sisi hidrofilik. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatiannya, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurana Putri dari kelas 7A Imam Hanafi. Saya akan mempraktikkan massa jenis zat, yaitu pelajaran fisika, materi dari MEM Istilauda MPD. Sebelum saya melakukan praktikum, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan antara massa dan volume pada suatu zat. Nah, di mana pada setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa pada setiap satuan volumenya. Baiklah, kita mulai praktikumnya. Bahan yang kita butuhkan adalah
gelas transparan, minyak, sabun cair, dan air yang sudah diberi pewarna. Untuk mengetahui masa jenisnya tiga larutan ini akan kita campur dalam satu gelas. Nah, dari ketiga larutan yang kita tuangkan dalam satu wadah tadi, tidak akan tercampur satu sama lain, karena tiga larutan ini memiliki massa jenis yang berbeda-beda, di mana massa jenis yang paling rendah akan berada di permukaan, sedangkan yang paling tinggi akan berada di bawah. Nah, dari ketiga larutan yang kita tuangkan dalam satu wadah tadi tidak akan tercampur satu sama lain, karena tiga larutan ini memiliki massa jenis yang berbeda-beda, di mana massa jenis yang paling rendah akan berada di permukaan, sedangkan yang paling tinggi akan berada di bawah. Sekian praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanas dari kelas 7A SMP Al-Azhar Menurut. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang massa jenis. Cara pembuatannya, pertama-tama masukkan air dalam gelas yang sudah disiapkan. Terus masukkan sirup. Masukkan sabun. Lalu terus masukkan minyak. Dan beginilah hasilnya. Kenapa minyak bisa berada di paling atas? Karena minyak ini lebih kecil daripada zat cair yang ada di bawahnya. Sedangkan kenapa bisa sirup berada di paling bawah? Karena sirup lebih besar daripada zat cair yang di atasnya. Sirup lebih besar daripada sabun. Sabun lebih besar daripada air. Air lebih besar daripada minyak. Dan selain itu saya juga mau menaruh benda. Yang pertama adalah tutup botol. Di sini terlihat tutup botol mengapung di atas. Karena tutup botol rohnya lebih kecil daripada zat cair yang di bawahnya. Dan saya juga mau menaruh batu. Nah, di sini batu terlihat tenggelam karena batu lebih besar daripada zat cair yang di atas. Oke, itu saja praktek dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2.